Perempuan saat menumpang mobil lawan jenis, jangan duduk di kursi depan. Laki-laki saat menumpang mobil atasan, jangan duduk di kursi belakang. Ingin menguji hati seorang pria, biarkan dia menyetir. Ingin menguji hati seorang perempuan, ajak dia berenang. Dengarkan satu cerita ini, Anda akan mengerti. Keponakan perempuan saya suatu akhir pekan mengajak seorang teman sekelas bermain ke rumah. Hasilnya, temannya membuat kamar berantakan kemana-mana. Setelah temannya pulang, keponakan saya membereskan kamar sendirian lebih dari setengah jam. Saya pun bertanya padanya, kenapa tidak menyuruh temannya ikut membereskan? Keponakan saya menjawab, karena dia tidak ingin mengajak temannya itu bermain ke rumah lagi. Jadi untuk apa menyuruh-nyuruh dan membuatnya tidak enak hati? Saat itu usianya baru 7 tahun. Setahun kemudian, saya membawa keponakan saya pulang kampung. Di kampung ada seorang bibi yang menanyakan hasil belajarnya. Keponakan saya tahu anak bibi itu prestasinya kurang baik, maka ia berkata bahwa nilainya sendiri juga sangat buruk. Ia mengatakan bahwa biasanya ia suka bermain dan prestasinya tidak pernah terlalu bagus. Wajah bibi yang semula tegang tiba-tiba mengendur, lalu bertanya lagi, "Kalau begitu kamu duduk di barisan depan atau belakang kelas?" Keponakan saya menjawab, "Kadang kalau ujiannya bagus duduk di depan, kalau ujiannya kurang baik duduk di belakang. Tapi sebagian besar waktu duduk di belakang." Senyum di wajah bibi itu semakin merekah. Dengan senang hati ia menggendong keponakan saya. Dalam perjalanan pulang saya bertanya, mengapa tidak mengatakan yang sebenarnya? Keponakan saya tersenyum dan berkata, "Kami juga tidak sering bertemu. Untuk apa berkata jujur kalau hanya membuatnya sedih? Karena di tempat yang tidak ada lampu jalan, malam hari penuh dengan ternak di mana-mana." Posisi berbeda, sedikit bicara itu berharga. Pemahaman berbeda, tidak perlu berdebat. Nilai hidup tidak sejalan, hanya buang air liur saja. Cara bersikap dalam hidup benar-benar adalah sebuah pelajaran. Apapun urusan keluarga orang lain, selama mereka tidak memberitahu Anda, pura-puralah tidak tahu, dan jangan bertanya lagi. Kerabat atau teman mengundang makan, tetapi tidak mengundang Anda, anggap saja tidak tahu, apalagi sampai menanyakan alasannya. Anak kerabat meski tidak baik tetap harus dipuji, istri teman meski sebaik apapun jangan dibicarakan. Bertamu ke rumah orang lain, cukup berada di ruang tamu saja. Datang ke rumah orang lain, ingat untuk memuji anak mereka, memuji lingkungan rumah, dan memuji kesehatan orang tua mereka. Ada pepatah yang mengatakan, ucapan mencerminkan kepribadian, cara bersikap mencerminkan EQ. Di zaman di mana EQ lebih penting daripada EQ, membesarkan anak miskin atau kaya, tidak sepenting memberikan pendidikan. Membesarkan anak laki-laki tanpa dididik sama seperti memelihara keledai. Membesarkan anak perempuan tanpa dididik sama seperti memelihara babi. Sebuah keluarga tanpa aturan lebih menakutkan daripada kemiskinan. Jika ingin mendidik seorang anak agar memahami strategi, pandai membaca situasi, dan tahu cara bersikap dalam kehidupan,